Hey, what's up guys? Oke guys, kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah yang akan membuat Anda dak dik duk. Seperti apa keseruan cerita kali ini? Simak videonya sampai habis. Langsung saja ke ceritanya. Check it out. Semakin hari, keadaan Denny bukan malah semakin membaik. Justru, keadaannya semakin parah dan tidak terkendalikan lagi. Hari-harinya dihabiskan di dalam sebuah ruangan besi yang terkunci sangat rapat. Ia terus meronta-ronta seperti orang gila yang mengamuk. Orang tuanya sangat stres menghadapi ini semua. Tidak ada seorang dokter pun yang mengetahui apa penyebabnya. Suatu hari, ayahnya baru sadar bahwa 3 bulan yang lalu ada seorang kakek yang mau mendonorkan darahnya kepada Denny. Karena waktu itu Denny kritis akibat kecelakaan motor. Jadi, kalau tidak ada orang yang mau mendonorkan darahnya kepadanya, maka Denny akan mati. Apakah itu penyebabnya atau tidak? Itulah yang ingin diselidiki oleh ayah Denny. Dengar-dengar cerita orang, katanya kakek itu tinggal tidak jauh dari area pemakaman yang terletak di pinggir sungai. Akhirnya, malam itu, tepat pukul 8 malam, si ayah pun pergi untuk menemuinya. Kayuhnya, sepedanya sekuat tenaga, dan ia merasakan malam itu sangat dingin sekali. Setibanya di pinggir sungai, ia melihat sebuah gubuk tua yang tampak sedikit reot di seberang tepi sungai. Tidak ada perumahan di sekelilingnya. Lampu yang ada di dalamnya masih menyala. Tidak salah lagi, pasti itulah rumah si kakek itu. Sebelum ia menuju gubuk, tidak ada salahnya ia memperhatikan gerak-gerik si kakek terlebih dahulu. Dengan keadaan yang sedikit basah, si ayah pun turun di atas sepeda dan menyandarkannya sepeda itu di sebuah pohon. Lalu ia jongkok. Ia mengendap-endap melalui semak-semak sambil tiarap di atas tanah. Tidak berapa lama, ia melihat si kakek dari kejauhan datang dari arah tempat pemakaman menuju gubuknya. Ada sesuatu benda berwarna putih diseret-seretnya. Tidak salah lagi, itu adalah sebuah goni. Bukan goni, melainkan terlihat seperti kain kafan. Apakah itu pocong? Benar sekali.
Itu adalah pocong dan ada sosok mayat di dalamnya. Ya ampun. Dengan seketika si ayah pun merinding melihatnya. Berarti kakek itu baru saja menggali sebuah makam dan mengambil mayatnya. Lalu si kakek membukanya. Ternyata mayat itu masih utuh, seperti mayat itu baru saja dikuburkan oleh keluarganya. Apa yang akan dilakukannya? Si ayah terus mengamatinya dengan hati-hati, sehingga sekali ia menelan air liurnya di dalam-dalam. Dan sambil memukuli nyamuk yang hinggap di tubuhnya. Mayat itu digantung oleh si kakek di atas ranting pohon dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Diambilnya pisau dan dengan sangat hati-hati ia menyayat-nyayat dan menyembelih mayat itu, lalu mengambil sebuah selang panjang dan mengalirkan darahnya ke dalam sebuah plastik yang sudah diletakkannya tepat di bawah mayat itu. Ya Tuhan, untuk apa dia melakukan semua ini? Pikir si ayah. Mungkin karena saking takutnya, secara tidak sengaja si ayah menyenggol sebuah batu dan jatuh ke dalam air sungai. Piu! Si kakek terkejut dan menolehkan pandangannya ke arah si ayah. Dan si ayah dengan cepat menundukkan kepalanya tepat menempel di tanah. Sepertinya kakek itu sudah mengetahuinya, karena dilihatnya kakek itu tidak ada lagi di tempatnya tadi dan mayat itu. Karena dilihatnya kakek itu tidak ada lagi di tempatnya tadi dan mayat itu masih tetap tergantung. Si ayah pun ketakutan yang membuatnya keringat dingin. Ia berniat meninggalkan tempat itu. Dan ketika ia keluar dari persembunyiannya dan berbalik badan, kakek itu sudah berada tepat di depannya. Mukanya terlihat marah. "Apa yang kau lakukan di sini, hah?" Saut si kakek sambil bersiap menusukkan pisau ke perut si ayah. Tidak, kek. Tidak ada," jawabnya gemetar. Dengan spontan kakek itu melayangkan pisaunya ke arahnya. Dan dengan cepat pula si ayah mengelak, lalu lari tunggang langgang. Sesampainya di rumah, si ayah menceritakan kepada warga semua yang baru saja dilihatnya. Warga terheran-heran. Ternyata darah yang mengalir di tubuh Denny adalah darah mayat. Oleh sebab itu, Denny sangat bertingkah sangat aneh. Warga pun
menjadi geram dan ingin cepat-cepat mengusir kakek itu. Bila perlu, membunuhnya. Kita bakar saja gubuknya, kata seorang warga yang dari tadi sudah berkumpul ramai sambil membawa obor. Iya, kita bakar saja. Bila perlu, orangnya juga harus dibakar. Sudah banyak keluarga kita mati karena tingkahnya, kata warga. Akhirnya, malam itu juga, tepatnya pukul 11 malam, mereka beramai-ramai mendatangi gubuk kakek itu. Namun, si kakek itu tidak ada. Setelah membuka pintu gubuk, mereka mencium aroma busuk yang sangat menyengat keluar dari dalam. Lalat-lalat berhamburan dan memperlihatkan begitu banyak mayat yang sudah terlihat membusuk dan lusut kehabisan darah. Mereka semua muntah-muntah karena tidak tahan. Lalu mereka membuka sebuah tong besar yang ada di samping gubuk, dan alangkah terkejutnya mereka setelah melihat banyak gumpalan darah yang sudah berbau amis. Tidak pikir panjang, warga pun membakar gubuk itu. Setelah itu, mereka berusaha mencari keberadaan kakek jahanam itu. Tidak berapa lama, datanglah seorang pemuda misterius yang tidak diketahui, yang tidak dikenal, menghampiri warga. Pemuda itu terlihat sangat pucat dan loyo. Dia mengatakan bahwa kakek itu sebenarnya sudah lama meninggal. Ya, dia sudah lama mati. Dia juga sudah mencuri darah yang ada di tubuh kami, kata pemuda itu dengan suara yang kurang jelas sambil memperlihatkan sebuah tubuh yang dipenuhi tusukan bekas selang, dan semua warga tercengang ketakutan. Sekian dulu cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang baru saja saya sampaikan. Dukung terus channel ini agar saya bisa terus membawakan cerita-cerita yang membuat Anda dak-dik-duk. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam dak-dik-duk.